Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Najma Fatina Dewi dengan NIM 2106433 kelas 3A dari Prodi Pendidikan Pariwisata. Di video ini saya akan menceritakan seorang tokoh dan juga pahlawan wanita Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok beliau ini yang memiliki karakter berani, percaya diri, dan juga pantang menyerah? Ibu Susi Pujiastuti ini ketika menjabat sebagai menteri banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia dan begitupun menjadi role model dalam kehidupan saya. Sebelum itu saya akan menceritakan latar belakang Ibu Susi Pujiastuti ini. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja pada tahun 2014 sampai 2019 dan juga pengusaha pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini merupakan politisi perempuan yang lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari tahun 1965. Seorang putri dari pasangan Ahmad Karlan dan Subuh Lasmina ini terlahir di tengah keluarga yang memiliki usaha ternak. Beliau mengenyam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pangandaran dan melanjutkan sekolah menengah atas di Yogyakarta. Sayangnya, Ibu Susi ini hanya bersekolah sampai dengan kelas 2 SMA karena dikeluarkan pihak sekolah akibat Ibu Susi ini terlalu fokus dan aktif pada gerakan golput. Disebutkan juga bahwa beliau ini tidak cocok dengan sistem pendidikan sekolah di Indonesia. Setelah putus sekolah, Ibu Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal sebanyak 750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Nah, awal mulanya ini Ibu Susi hanya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda berkeliling di pantai. Nah, dari semua hasil dan keuntungannya ini beliau kembangkan lagi. Nah, berkat kegigihan dan kepintarannya Ibu Susi, bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996. Ibu Susi mendirikan pabrik pengolahan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar ke Asia dan ke Amerika. Karena hal ini, Ibu Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Nah, pada tahun 2004, Ibu Susi memutuskan membeli 2 buah pesawat Cessna Caravan menggunakan pinjaman dari sebuah bank BUMN. Keberhasilannya ini menyingkat waktu pengiriman produk perikanan hingga berkembang menjadi bisnis aviasi. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran sang suami, yaitu Christian von Stromberg yang merupakan seorang pilot dari Jerman. Pada saat itu hanya berselang sebulan saja sejak Ibu Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan, tsunami menerjang Aceh. Ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh itu terputus. Atas inisiatifnya sendiri, Ibu Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Namun, ketika Ibu Susi akan menarik kembali pesawatnya, banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawatnya. Mereka bersedia menyewa pesawat Ibu Susi untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini, Ibu Susi kemudian terpikir untuk secara serius terjun ke bisnis penerbangan. Sampai dengan tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Ibu Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat dengan berbagai tipe. Semua kesuksesan yang diraih beliau membawanya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Namun, sebelum dilantik, Ibu Susi ini melepaskan posisi dan jabatannya agar ia dapat bekerja secara maksimal di pemerintahan, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Selain itu, selama menjabat sebagai menteri, Ibu Susi dikenal tegas dan tak ragu-ragu dalam memberikan sanksi atas setiap pelanggaran dalam lingkup ruang kerjanya. Beliau telah menenggelamkan ratusan kapal nelayan dari berbagai negara, mulai dari Vietnam, Thailand, sampai dengan Tiongkok. Berkat langkahnya ini, Ibu Susi dapat meningkatkan jumlah stok ikan di Indonesia sebanyak 5,4 juta ton atau sekitar 76%. Semua kerja keras dan usahanya tentu membuahkan hasil positif. Beliau mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya yaitu perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI tahun 2015.
Nah, dari video ini bisa kita ambil maknanya bahwa seseorang yang sukses itu tidak hanya berpendidikan yang tinggi, namun seseorang yang mau belajar, usaha, yang mau berinovasi, pantang menyerah, dan juga berpikiran terbuka. Sebagai penutup akhir video, ada salah satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh beliau, yaitu orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana cara mewujudkan impian agar sukses? Kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang kita jalani. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.